Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah hari ini kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk belajar dan bertemu kembali dalam pembelajaran fisika bersama saya Asih Aulianita. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan kalian berdoa terlebih dahulu supaya apa yang kita lakukan pada hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Adapun pembelajaran kita pada pagi hari ini adalah tentang bab yang baru, yaitu gerak benda pada lintasan lurus. Baik, kita mulai saja pembelajaran hari ini. Silahkan disimak baik-baik ya. Sebelum saya memulai pembelajaran, maka saya akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Untuk mempelajari bab ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis perbedaan gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan dengan benar setelah melakukan percobaan. Yang kedua, peserta didik mampu menjelaskan fenomena gerak vertikal dengan benar setelah melakukan percobaan. Dan yang ketiga, peserta didik mampu membuat grafik pada peristiwa gerak lurus beraturan dan gerak lurus berubah beraturan setelah menganalisis data hasil percobaan. Nah, untuk peta konsep pembelajaran yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, dengan gerak benda pada lintasan lurus itu mencakup gerak lurus, kemudian pada gerak lurus itu mencakup yang pertama adalah besaran-besaran yang ada pada gerak lurus. Apa saja besaran-besaran pada gerak lurus? Yaitu yang pertama adalah jarak dan perpindahan, dan yang kedua adalah kelajuan dan kecepatan. Jadi ini adalah peta konsep yang akan kita pelajari pada pagi hari ini. Silahkan perhatikan gambar. Pernahkah kalian memperhatikan mobil yang bergerak dalam suatu lintasan? Mobil bergerak dari keadaan diam sampai bergerak dengan kecepatan tertentu. Pada lintasan lurus, mobil dapat bergerak dengan kecepatan konstan. Sementara pada lintasan yang berkelok-kelok, mobil akan bergerak lebih lambat dengan cara direm. Bagaimana cara mengukur kecepatan mobil yang bergerak? Bagaimana cara menghitung perlambatan mobil saat direm? Maka kalian akan dapat menjawabnya setelah mempelajari bab ini. Mekanika adalah ilmu yang mempelajari pergerakan benda tanpa menghiraukan penyebab benda tersebut bergerak. Salah satu bagian dari ilmu ini yaitu adalah gerak lurus. Cakupan dari materi gerak lurus meliputi jarak dan perpindahan, kemudian kelajuan dan kecepatan, percepatan, serta perlambatan. Pada gambar yang telah Ibu sajikan diberikan contoh gerak lurus mobil. Mobil bergerak pasti memiliki kecepatan. Saat digas, mobil mengalami percepatan, sedangkan saat direm, mobil mengalami perlambatan. Bagaimanakah cara menghitungnya? Maka silakan simak materi dalam bab ini dengan seksama. Yang pertama yang kita bahas adalah gerak lurus. Apa sih itu gerak lurus? Gerak lurus adalah gerak benda pada lintasan yang lurus. Pembahasan gerak lurus akan melibatkan banyak besaran, antara lain jarak, perpindahan, kelajuan, dan kecepatan. Yang pertama tadi adalah besaran pada gerak lurus. Besaran pada gerak lurus yang pertama adalah jarak dan perpindahan. Jarak biasanya disimbolkan sebagai S, atau dalam ada juga di beberapa buku yang menggunakan X ya, adalah panjang lintasan sesungguhnya yang ditempuh dalam gerak suatu benda yang tidak dipengaruhi oleh arah, sehingga jarak itu termasuk besaran skalar. Oleh karena itu jarak selalu bernilai positif. Nah, sekarang bagaimana dengan perpindahan? Kalau perpindahan simbolnya adalah delta S, artinya ada perubahan posisi atau kedudukan. Ada posisi awal dan ada posisi akhir benda ketika melakukan aktivitas gerak. Gitu ya. Nilai perpindahan dipengaruhi oleh arah sehingga termasuk besaran vektor.
Oleh karena itu, perpindahan dapat bernilai positif atau negatif. Dalam ilmu fisika, yang namanya bergerak itu berarti mengalami perubahan posisi. Ketika benda tersebut tidak ada perubahan posisi atau kembali ke kedudukan semula, maka benda tersebut dikatakan tidak bergerak. Itu di dalam ilmu fisika. Nah, ini adalah salah satu contoh sebuah troli bergerak dari posisi A tadi, kemudian ke posisi B, kembali ke posisi, kemudian dia ke posisi C. Ini kemudian dia ke posisi C, gitu ya. Kalau yang namanya jarak berarti jumlah lintasan dari A ke B ke C. Tapi kalau perpindahan berarti hanya dari posisi akhir dan posisi awal, berarti dari C dan A. Bagaimana konsepnya? Sekarang untuk pendalaman materi konsep jarak dan perpindahan, silakan kalian perhatikan. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Nah, sekarang bisa kalian lihat. Seseorang berjalan dari titik A. Dari titik A menuju titik B. Kemudian kembali lagi ke titik semula, berarti ke titik A lagi. Maka tentukan jarak atau S yang ditempuh. Yang B adalah perpindahan atau delta S orang tersebut. Sekarang bisa kalian lihat, yang namanya jarak berarti kan jumlah yang ditempuh. Berarti dari A ke B nilainya 20, kemudian dari B ke A juga 20, berarti totalnya adalah 40 meter. Sehingga jarak yang ditempuh oleh orang tersebut adalah 40 meter. Sekarang bagaimana perpindahannya? Ya, untuk perpindahan tadi kan dia yang namanya perpindahan itu adalah besaran vektor, berarti tergantung dari arah, sehingga bisa bernilai positif ataupun negatif. Yang pertama, dia bergerak ke arah kanan, yaitu ke titik B itu adalah 20. Kemudian dia kembali lagi, berarti kalau kembali bertanda negatif, ditambah negatif 20, sehingga kembali ke posisi semula, yaitu bernilai 20 ditambah negatif 20 itu sama dengan 0. Sehingga perpindahan yang ditempuh orang tersebut adalah 0 meter, artinya tidak mengalami perpindahan, disebut dengan diam. Kalau dalam fisika ketika dia perpindahannya bernilai 0, berarti dia tidak bergerak. Seperti itu ya. Baik, kita lanjut. Nah, ini dalam fisika dikatakan bahwa bergerak jika benda tersebut berubah posisi terhadap titik acuan tertentu. Kalau tidak ada perubahan posisi berarti tidak dikatakan bergerak. Baik, kita lanjut. Nah, ini ada lagi sebuah bola tenis dari kedudukan awal dari titik A menggelinding sepanjang lintasan hingga ke titik B yang berjarak 6 meter. Kemudian jatuh dari ketinggian 8 meter sampai di titik C dan berhenti seperti pada gambar. Perhatikan, berarti ini ada sebuah bola tenis, kedudukan awalnya dari titik A, ya, kemudian menggelinding ke titik B yang berjarak 6 meter, kemudian jatuh dari ketinggian 8 meter sampai ke titik C. Berarti dari titik A ke B 6 meter. Kemudian dari titik B jatuh ke bawah yaitu dengan ketinggian 8 meter. Ini berarti nilainya 8 meter. Yang pertama, tentukan jarak yang ditempuh. Kemudian yang kedua, besar perpindahan. Berarti yang namanya besar perpindahan itu kan dari posisi akhir ke posisi awal. Berarti kan bagian sisi miringnya dari segitiga ini. Oh, berarti delta S-nya adalah yang sisi miring. Ini membentuk membentuk segitiga siku-siku. Berarti kalau untuk mencari delta S pada segitiga siku-siku, berarti bisa menggunakan rumus Pitagoras. Kita cari dulu jaraknya. Kalau jarak berarti AB tambah BC. Berarti 6 ditambah 8 sama dengan 14 meter. Jarak itu berarti keseluruhan yang ditempuhnya, jarak yang ditempuhnya. Ya, jadi 14 meter. Kemudian untuk B-nya berarti kita menggunakan rumus Pitagoras karena yang ditanya adalah sisi miring. Sehingga AB kuadrat ditambah BC kuadrat. 6 kuadrat tambah 8 kuadrat sama dengan 100, maka akar dari 100 nilai dari delta S itu adalah 10 meter. Jadi kalau nanti dia lintasannya terbentuk segitiga siku-siku, maka menggunakan rumus Pitagoras seperti itu.
Lanjut, besaran-besaran di dalam gerak lurus. Yang kedua itu ada kelajuan dan kecepatan. Apa sih itu kelajuan? Kalau kelajuan berarti dia berhubungan dengan jarak, yaitu jarak dibagi waktu. Yaitu merupakan besaran skalar, tidak memperhatikan arah gerak benda. Contohnya, Sinta berjalan dengan kelajuan 2 meter per sekon. Sama-sama satuannya meter per sekon, sama dengan kecepatan. Hanya saja kelajuan tidak memperhatikan arah, sedangkan kecepatan memperhatikan arah. Nah, yang kedua untuk kecepatan, kalau kecepatan itu perpindahan atau delta S dibagi perubahan waktu, yaitu merupakan besaran vektor karena memperhatikan arah gerak. Bisa dikatakan kecepatan adalah kelajuan yang memiliki arah gitu ya. Contohnya Sinta berjalan dengan kecepatan 2 meter per sekon ke arah timur. Jadi itu bedanya kelajuan dan kecepatan. Nah, kemudian ada lagi kelajuan rata-rata. Kalau kelajuan rata-rata berarti didefinisikan sebagai hasil bagi jarak total yang ditempuh dengan waktu tempuhnya. Kelajuan rata-rata merupakan besaran skalar tidak tergantung pada arah. Rumusnya yaitu V sama dengan S per T. S ini tadi adalah jarak, T ini adalah waktu. Gitu ya. Nah, ini kemudian kalau kecepatan rata-rata berarti perpindahan dengan selang waktu. Rumusnya berarti VRT ini berarti kecepatan rata-rata, delta S dibagi delta T, berarti ada posisi akhir dikurang posisi awal, kemudian waktu akhir dikurangkan waktu awal. Dan ini adalah keterangannya, silahkan kalian baca. Nah, selanjutnya besar kecepatan rata-rata. Kalau dalam soal tentukan kecepatan rata-rata, berarti kalian pakai rumus ini. Tapi kalau yang ditanya besar kecepatan rata-rata, berarti pakai kurung mutlak gitu ya. Berarti untuk besar kecepatan rata-rata selalu bernilai positif gitu. Oke, sekarang kita ke kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat. Apa kelajuan sesaat dan kecepatan sesaat? Berarti kelajuan pada saat tertentu atau kecepatan pada saat tertentu dalam waktu tertentu, biasanya begitu. Tentukan kecepatan pada waktu T sama dengan, nah itu adalah kecepatan sesaat. Nah, sekarang rumusnya adalah V sama dengan delta S per delta T untuk delta T yang sangat kecil, artinya perubahan waktunya kecil. Kita ke contoh soal. Seorang anak berjalan ke barat, kita lihat di sini. Nih ada seorang anak berjalan ke barat, ini posisi awalnya. Barat itu berarti ke kanan sejauh 5 meter. Kemudian berbelok ke selatan atau ke bawah sejauh 3 meter. Nih ya. Nah, kemudian setelah itu ia melanjutkan perjalanan ke timur, berarti ke kiri. Sorry, Ibu salah ketik di sini. Di sini ke barat itu artinya ke kiri. Kemudian dia ke timur berarti ke arah kanan, yaitu sejauh 9 meter gitu ya. Nah, berarti posisi akhirnya itu adalah di sini. Tuh. Nah, yang ditanya berarti ini adalah perpindahannya dari sini ke sini. Itu adalah delta S. Nah, sehingga jawabnya untuk mencari jarak berarti tinggal ditambahkan 5 tambah 3 tambah 9, yaitu 17 meter. Gitu ya. Nah, bagaimana perpindahan? Perpindahan berarti delta S. Ingat, yang namanya perpindahan itu adalah hubungannya dengan posisi akhir dan posisi awal. Berarti ini yang kita cari ya. Nah, sekarang bisa kita tarik garis putus-putus, berarti di sini juga nilainya sama dengan ini, yaitu 3 meter. Berapakah nilai yang di bawah? Nah, berarti kalau dari sini sampai sini aja 9, dari sini sampai sini 5, berarti sisanya ini berapa? 9 kurangkan 5 sama dengan 4 meter. Berarti terbentuklah segitiga siku-siku. Berarti yang ditanya itu adalah sisi miring. Bagaimana rumusnya? Pakai rumus Pitagoras. Berarti akar dari 3 kuadrat tambah 4 kuadrat sama dengan akar 25, sehingga perpindahannya adalah 5 meter. Seperti itu. Nah, jadi untuk contoh soal, hari ini hanya sampai mencari jarak dan perpindahan. Untuk kecepatan rata-rata, kelajuan rata-rata, dan kecepatan sesaat akan kita lanjutkan minggu depan. Silahkan kalian pahami lagi penjelasan Ibu. Jika ada yang kurang jelas, silahkan bertanya.
Mungkin sampai di sini dulu Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan.